pencapaian dan ketepatan. Nah, gitu ya. Oh, saya ini bekerja di perusahaan yang menganut manajemen waktu, pencapaian dan ketepatan. Jadi kalau mau kita berprestasi, Pak, dianggap berprestasi. Jadi orang karyawan yang performance, belajar dua hal ini, Pak. Ini kunci. Kalau kita belajar gimana ya mencapai hasil yang efektif dan efisien. Berarti belajar apa? Belajar apa? Planning, organizing, ya kan? Jadi seni belajarnya juga lebih fokus. Karena tahu saya kerja di bidang-bidang seperti ini. Yang kedua, bicara data. Artinya saya belajar administrasi. Harus bicara tentang pendataan yang baik dan lain sebagainya. Bicara tentang knowledge management dan lain sebagainya. Jadi udah, jalur kita selama kita bisa menguasai dua ini, kemungkinan karir jauh lebih besar. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, Pak, di mana organisasi. Kalau misalnya banyak di sini, misal sosial, ya nggak usah belajar banyak di sini, belajar sosial, negosiasi, belajar komunikasi dan lain sebagainya. Gitu kira-kira ya. Jadi ini penting untuk kita memahami dulu. Nah, di sini ada penjelasannya sebenarnya ya. Ini kan pencapaian. Semakin banyak pekerjaan dilakukan, semakin tinggi pencapaian. Makanya jangan kaget, ya. Apa-apa selalu bicara soal target. Produksi gimana? Bagian waste gimana? Bagian oksigen gimana? Bagian ini gimana? Semua bicara target gitu kan ya. Karena memang ya. Caranya, alatnya apa? Pakailah to-do list. Tadi udah bagus, ada berapa yang bilang kita pakai to-do list, Pak. Pakai list. Checklist selesai. Checklist selesai. Ya, nah ini alatnya ya. Nah, manajemen lepas sekarang. Semakin banyak waktu luang, semakin efektif pekerjaan. Tapi nggak ada di sini sama sekali kan? Nggak ada kan? Tapi di perusahaan-perusahaan tertentu ada, Pak. Saya pernah masuk ke perusahaan IT, Pak. Itu santai semuanya. Karena begitu masuk kerja, nggak ada banyak interaksi itu. IT kan cuma seharian ya. Udah selesai, meeting sore pulang. Anak saya juga di IT tuh. Dari pagi cuman diem dengan komputer dia, buat rumus-rumus. Nggak ngerti saya rumus apa itu, saya bilang ketik-ketik apa dia. Tapi ketika sore ditanya gimana targetnya, target sudah selesai. Santai. Nanti jam 8 ngapain? Tidur sampai jam 10. Jadi setengah 8 tuh bangun, absensi di komputer kan dia online, Pak. Kerjanya online. Jam 8 tidur, terusin tidur lagi. Lah kamu kerja nggak? Tenang, pokoknya beres. Nanti makan, cari snack, keluar, balik lagi. Saya pikir kamu kerja apa ini kayak begini kerja? Kalau dihantam mana bisa kerja begitu ya? Awasi terus, dia enak banget. Jam 2 tidur lagi sampai jam 3. Jam 4 meeting, udah santai hidupnya kayak begitu. Tapi kalau saya tanya, beres nggak? Beres, nggak ada masalah. Nah, ini kerja yang manajemen lepas tadi, ya. Ini berarti diantam nggak ada toh, karena bukan bidangnya nih, ini IT cocok begitu. Manajemen krisis juga nggak ada. Nah, ini yang paling bahaya ini, Pak. Kalau manajemen krisis itu, Bapak stres. Karena jadi sering bingung. Target tercapai, kena marah, ya kan? Nggak ada masalah, kena marah. Ya, kita masuk on time, kena marah, terlambat, kena marah juga. Jadi bingung, apa sih bos kita maunya apa sih? Ada nggak sih berarti? Ada nggak? Ini marah-marah tapi nggak jelas gitu marahnya apa? Ada ya. Ya. Tapi nggak ada, ternyata nggak masuk kelompok ini, Pak. Aman. Berarti Bapak kerja di perusahaan yang tenang, Pak. Aman, nggak kritis nih ya. Semua pekerjaan penting dan harus diselesaikan. Harus segera. Akhirnya, nah ini tadi mungkin ini jadi kendalanya Pak Fikram kan ya. Pak, kalau misalnya saya lagi kerjain tugas, atasan kasih tugas gimana? Itu biasanya atasan yang krisis melulu, Pak. Apa-apa krisis. Harus sekarang, Pak ya. Bisa beres sore nggak, Pak? Jam 5 selesai. Wah, pusing kita. Gitu kan ya. Dan yang terakhir, yang ini manajemen ketepatan. Ada. Nah, ini yang nomor 2 juga nih. Ya, pekerjaan apapun harus dikerjakan secara maksimal dan ketelitian tinggi. Nah, bagi teman-teman yang nggak teliti itu bagaimana? Ada alatnya, pakai agenda. Gitu kan ya. Oke, yang terakhir manajemen sosial juga ada yang ketiga ya. Jam tangan, pakai jam, Bapak jam tangan nggak? Ini ada nggak pakai jam tangan nih? Hati-hati nih di sosial. Karena apa? Kalau nggak ngelantur, Pak. Panjang, ngomongnya panjang.
Ini jam berapa nih? Jam 10 kok briefing terus, Pak? Udah selesai nih kerjanya kapan ini? Kadang. Oke.